wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim, ibu-ibu Masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 209 nggih. Doa orang-orang muslim atau doa orang-orang Islam. Dalil dalam Al-Qur'an seperti firman Allah di surah Al-Hasyr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, berarti kita ini termasuk, berdoa, ya Allah, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau biarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa doa seseorang kepada orang lain asal seiman sampai. Jadi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Terus ini juga mohon pada Allah agar hati kita dibersihkan dari ghil. Ghil itu unek-unek yang enggak bagus ya. Jadi unek-unek yang enggak bagus kepada sesama orang-orang yang beriman. Itu yang menjadi sebab orang masuk surga kata Nabi itu diantaranya hati yang bersih dari ghil, unek-unek yang enggak baik tentang saudaranya sesama muslim atau yang seiman. Sebagaimana riwayat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma ketika beliau saat itu bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, beliau bersabda, aukamakal, sebentar lagi ada ahli surga mau datang. Ternyata ada seorang yang datang, dia wudu, dia sholat, terus mendatangi Nabi kita Muhammad SAW, menyapa Nabi lagi. Terus selang berapa hari kemudian Nabi juga bersabda lagi, ini ahli surga mau datang. Ternyata orang itu lagi, sampai 3 kali. Akhirnya Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu yang notabene anak muda itu penasaran. Ya Rasulullah, izinkan saya aukamakal nginep di rumah orang itu, bertamu di rumah orang itu. Saya ingin tahu amalan dia apa. Sebenarnya tajassus, memata-matai orang lain itu tidak boleh dalam Al-Quran. Sebagaimana di surah Al-Hujurat ayat sekian itu, lupa itu berapa itu. Ada kata-kata wala tajassasu itu. Dan janganlah kalian memata-matai saudara kalian itu. Kalau saya nggak salah ayat 9 ke atas itu, nggak tahu ayat berapa itu, lupa saya. Al-Hujurat pokoknya.
Janganlah kalian memata-matai saudara kalian. Ya ayatnya sama dengan ayat ghibah itu. Jadi memata-matai dalam pengertian mencari aib atau kejelekan saudara kita tidak boleh. Walaupun nanti selalu akan ada pengecualian. Karena dalam Islam itu ada rumus likulli qaidatin mustasnayat. Setiap ketentuan pasti ada pengecualiannya. Nah, contoh misalnya ghibah itu haram. Kata Imam Nawawi itu kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Nah, ini aslinya memata-matai ini tidak boleh aslinya. Cuman karena tujuannya untuk mengambil pelajaran amalan kebaikan apa yang dilakukan, maka menjadi boleh, tidak ada masalah. Maka akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu diizinkan oleh Nabi untuk bertamu di rumah orang itu untuk mencari tahu amalan apa kok sampai orang ini disebut ahli surga oleh Nabi sampai 3 kali. Akhirnya dia datang ke rumah orang itu, izin mau bertamu. Setelah 3 hari, karena bertamu itu adabnya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari namanya apa? Kos namanya. Akhirnya beliau pamit. Sebelum pamit, beliau ngomong ke orang yang tadi dibilang Nabi masuk surga itu, ahli surga. Sebenarnya saya 3 hari bertamu di rumah Anda itu, saya ingin tahu amalan Anda itu apa. Tapi saya lihat Anda itu amalannya sama dengan saya, nggak ada bedanya. Tapi kenapa Anda itu disebut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ahli surga? Kata orang itu, mungkin yang membedakan saya dengan panjenengan itu amalan hati saya, katanya. Ngomong gitu. Loh, apa itu? Nah, ini kan tidak ketahuan kan amalan hati. Apa itu? Saya itu setiap kali mau tidur itu ngomong sama Allah tuh gini. Ya Allah, pokoknya siapapun yang telah menyakiti hamba hari ini, hamba maafkan semuanya. Siapapun orang yang telah mendolimi hamba hari ini, yang menyalahi hamba hari ini, sudah saya maafkan semuanya. Jadi hatinya itu hati pemaaf dia itu. Hati pemaaf. Maka kalau kita bisa seperti itu, tentu bagus sekali. Itu nah, dan tentu kita butuh pertolongan Allah. Makanya pakai doa Al-Hasyr ayat 10 ini. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu di antara. Allah memuji mereka karena ampunan yang mereka mohonkan bagi orang-orang mukmin sebelum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu dapat mendapatkan manfaat dari ampunan yang dimohonkan orang-orang yang masih hidup, walaupun dia bukan anaknya sendiri. Karena ini kisah nyata ya. Ada seorang mahasiswi nangis, sampai nangis. Ini kisah nyata, ada orangnya. Si mahasiswi sampai nangis. Satu saat kan beliau ini punya kakak. Kakaknya meninggal dunia belum punya anak. Sudah menikah tapi belum punya anak. Nah, si mahasiswi ini cerita, saya ziarah ke makam kakak saya, mendoakan kakak saya. Paman saya ngomong gini, kata pamannya itu, percuma kamu mendoakan kakakmu, gak akan sampai, karena kamu bukan anaknya gitu. Jadi dia berpegang pada hadis Sahih Muslim, bahwa kecuali 3 itu adalah anak yang soleh yang mau mendoakan. Kamu bukan anaknya katanya, gak sampai kata dia gitu. Nangis itu. Saya jawab, itu paman sampean kurang jauh ngajinya itu. Kurang piknik ya. Itu saya bilang. Iya, saya bilang beliau salah. Yang betul itu asal seiman sampai. Ayatnya pertama ini. Yang kedua di surah Muhammad. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 19. Surah ke-47 ayat 19. Coba baca terjemahannya. Surah ke-47 ayat 19. Kalau Ibu tahu ada yang punya Quran, baca coba. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat
19. Wonten monggo. Ya, itu. Iya. Ya, itu perintah malah kan? Diperintah untuk mintakan ampun dosa orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Asal seiman sampai. Ngaten nggih? Oh, itu diantara dalilnya itu. Allah memuji mereka saja. Bisa saja dikatakan mereka dapat mengambil manfaat dengan ampunan yang dimohonkan itu karena mereka telah membuat sunnah. Iman bagi sunnah itu maksudnya memulai sesuatu yang baik gitu ya, sunnah itu. Iman bagi memulai membuat sunnah atau permulaan iman bagi orang-orang sesudah mereka. Maka orang-orang sudah mereka mengikuti. Maka ketika orang-orang sudah mereka mengikuti sunnah itu atau kebiasaan orang-orang sebelumnya itu, secara otomatis mereka juga mendapatkan pahalanya. Tapi mayat pun bisa mendapatkan manfaat dengan doa yang diucapkan orang-orang mukmin ketika mensolati jenazahnya. Di dalam As-Sunan disebutkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Jika kalian mensolati jenazah atau mayat, maka tuluskanlah doa baginya. Di dalam Sahih Muslim, makanya kalau kita salat jenazah, kita diperintah mendoakan orang yang meninggal di takbir yang ketiga, nggih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Itu mau jenazahnya laki perempuan boleh hu. Nah, kalau hu berarti domirnya dikembalikan ke mayit, bukan ke orangnya tapi ke mayit. Misalnya orangnya perempuan, kita Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, tidak apa-apa, domirnya bukan ke sosok perempuannya, tapi ke kata mayitnya itu. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kemudian kalau ibu menggunakan ha boleh enggak? Boleh kata para ulama. Jenazahnya laki-laki, kita Allahumma ighfir laha warhamha sampai tetap kata para ulama. Kenapa? Karena ha domirnya bukan ke mayitnya, tapi ke jenazahnya. Kata jenazah, kata perempuan. Itu kata para ulama. Soalnya pernah itu ada orang nanya ke saya, Ustadz, ini ada yang meninggal perempuan tapi yang mendoakan pakai hu gitu. Sampai enggak? Saya bilang sampai, kata para ulama sampai. Kenapa? Karena hu itu kembali pada kata mayit, bukan kembali kepada fisik orangnya. Jadi boleh, tidak ada masalah. Itu kata para ulama itu gitu. Tetap sah, tidak ada masalah. Karena ada orang itu, aduh aku tidak tahu hahihunya ini gimana ini. Udah sekena-kenanya sampai kok. Dan Allah Maha tahu. Kita itu salah sebut nama aja yo. Tetap sampai. Karena Allah tahu maksud hati kita. Allah di dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata dalam Sahih Muslim rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah, maka kuhafalkan doa yang beliau ucapkan saat itu. Ada beberapa riwayat ini ya sebenarnya. Di antaranya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu wa akrim nuzulahu wa awsi' madkhalahu. Yang betul madkhala sebenarnya itu. Maf'alun mif'alun itu ya. Yang pernah ngaji sorof. Wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barat. Wa naqi minal khataya kama naqaita sabal abyadha minad danasi. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Sampai situ ya. Kalau yang lanjutan ada wa zaujan khairan min zaujihi, itu ada. Tapi nanti ada riwayat yang lain nanti. Ya Allah, ampunlah baginya, rahmatilah dia, berilah dia afiat. Afiat itu apa? Keselamatan ya. Maafkanlah dosanya. Muliakanlah tempat tinggalnya. Lapangkanlah tempat masuknya. Cucilah dia atau bersihkanlah dia dengan air salju dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari
kotoran. Berilah dia pengganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia, maksudnya keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Ini berarti teks Arabnya kurang ini. Wa zaujan khairon min zaujihi itu. Dan istri yang lebih baik daripada istrinya. Waduh, ganti dong istrinya. Dua. Pak Joko ya tetap istrinya Bu Reni. Jangan ini Bu Reni nanti di makeover. Oh. Ya kan nanti aduh, kita nggak kayak gila lagi nanti kita ini. Di bentuknya iya enggak kayak di sana enggak ada nenek, enggak ada nenek-nenek di sana itu. Dan tidak usah khawatir, Pak Joko juga nggak akan pangling sama Bu Reni. Allahu Akbar. Masukkanlah dia wadkhul jannata, dan masukkanlah, kalau lanjutannya wa adkhilul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Lanjutannya begitu. Ya Allah, mandikanlah dia ke dalam surga, masukkanlah dia ke dalam surga, mohon maaf. Lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Itu doa Nabi antara lain dalam Sahih Muslim. Di dalam As-Sunan disebutkan dari Wasilah ibn al-Ashqa. Tapi jadi suami istri nanti sampai surga ya. Sampai surga lah. Jadi jangan ibu berkata begini ya. Ya dia lagi. Tidak usah khawatir nanti suami Anda di makeover, dibuat lebih baik insyaallah. Semoga kita suami ashabil jannah, amin. Iya dia lagi Pak Edi mana. Tapi Pak Edi nanti sudah di makeover, tenang aja. Bu Murni juga insyaallah. Di dalam As-Sunan disebutkan dari Wasilah ibn al-Ashqa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah, mensolati seorang lelaki dari orang-orang muslim. Maka ku dengar beliau mengucapkan, Allahumma inna fulan ibn fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi min fitnatal qabri wa adaban nar wa anta ahlul wafai wal haqqi faghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Maka nanti ulama ngambil kesimpulan, karena doa Nabi mau macam-macam, intinya satu, mendoakan mayit itu takbir ketiga. Jenengan mboten apal niki, mboten napa-napa. Kata para ulama kan misalnya sangat bingungnya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Udah, bilang enggak apa-apa nggih, enggak apa-apa. Sampai imam nanti takbir lagi. Kalau Anda salat bareng imam, kalau sendiri ya saking misalnya, atau kalau nggak bisa bahasa Arab, batin dalam hati misalnya. Ya Allah ampunilah dia, maafkanlah dia. Yang penting doakan mayit. Doakan. Intinya itu kata para ulama itu gitu. Mendoakan mayit. Kenapa kalau dalam hati? Ya karena sholat itu kan tidak boleh ngomong kecuali pakai bahasa Arab gitu. Boleh pakai bahasa Indonesia asal itu terjemahan dari doa yang maksur. Doa yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bingung, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Misalnya nggak hafal, karena nggak hafal. Yang demikian, Mbak Ya Allah, sesungguhnya Fulan ibn Fulan berada dalam tanggunganmu dan tali lindunganmu, maka lindungilah dia dari ujian kubur, siksa neraka dan siksa neraka. Engkaulah yang memenuhi dan yang benar. Maka ampunilah dosanya dan rahmatilah dia. Sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anta ahlul wafa, Engkau lah ya Allah yang Maha wafa itu, Engkau adalah zat yang Maha memenuhi janji. Wafa itu aslinya itu, wafa. Itu terjemahan yang Maha memenuhi tadi ya. Al wafa itu artinya zat yang Allah itu zat yang Maha memenuhi janji. Enggak pernah ingkar janji Allah itu. Yang demikian ini banyak disebutkan dalam hadis yang maksudnya mensolati atau mendoakan mayat. Begitu pula mendoakannya setelah mayat itu dikuburkan. Di dalam As-Sunan disebutkan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Selesai mengubur mayat, maka beliau berdiri di sisinya seraya bersabda, hendaklah kalian memohonkan ampunan bagi saudara kalian dan memohonkan keteguhan hati baginya, karena sekarang dia sedang ditanya. Makanya kalau kita merujuk kepada hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121 seingat saya, itu ada wasiat dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Apa kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu? Tolong nanti kalau saya mati, saat dimakamkan jangan ditinggal saya, kata beliau. Temani saya sekedar onta disembelih dan dibagikan dagingnya, kata beliau begitu. Nah, itu akan menenteramkan saya saat ditanya, kata beliau. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, karena beliau juga mensyarah Sahih Muslim dalam kitab Al-Minhaj, beliau mengatakan, kalau ini kata Imam Nawawi ya, Imam Syafi'i berkata, saya ulang bukan kata saya, ini perkataan Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121 itu, kata Imam Nawawi beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, hendaklah selama menunggu orang yang baru dimakamkan itu sambil membaca Al-Quran. Itu bukan kata saya ulang. Itu kata Imam Nawawi. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti bisa dicek dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ketika Imam Nawawi mensyarah hadis Sahih Muslim nomor 121. Namun di kelas kita Tadhkirah saya pernah sampaikan ulama berbeda pendapat perihal ini dan gak usah berantem gara-gara ini. Kalau jenengan gak sepakat, ya sudah gak usah baca Al-Quran, tapi baca yang lain, doa-doa, istighfar dan macam-macam. Bisa dipahami ya? Saya pernah sampaikan di sini perihal perbedaan pendapat di antara para ulama perihal membaca Al-Quran di kuburan itu. Saya pernah baca fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Dalam fatwanya beliau ditanya, Syekh, bagaimana perihal membaca Al-Quran untuk jenazah? Kata beliau, fihi qaulani, ada dua pendapat kata beliau. Walakinna sahiha yang tapi yang sahih bermanfaat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau Imam Nawawi, beliau mengatakan yang masyhur dalam madhab Syafi'i memang tidak bermanfaat. Tapi yang sahih dalam madhab Ahmad bin Hanbal itu bermanfaat. Itu kata siapa? Imam Nawawi. Terus dalam kitab At-Tadhkirah itu diceritakan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari. Satu saat lewat di sebuah pemakaman bersama dengan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini ulama yang kalau berpendapat itu mewakili pendapat madhab Hambali. Ada seorang yang lagi baca Al-Quran di kuburan. Kata Imam Ahmad, cung ke santrinya, bilang sama dia tidak boleh baca Al-Quran di kuburan, itu bid'ah, kata beliau. Maka santri itu menyamperin orang yang baca Al-Quran itu, suruh bilang bahwa itu adalah bid'ah. Kata Imam Ahmad itu bid'ah. Terus Ibnu Qudamah yang muridnya Imam Ahmad nanya ke gurunya, sama-sama ulama ini, guru murid tapi sama-sama ulama. Ya Imam, ya Ahmad, ya Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, jenengan kenal Mubasyir apa mboten? Kenal sama ulama namanya Mubasyir apa tidak? Kata Imam, no? Enggak saja. Kata Imam Ahmad, iya kenal aku Mubasyir, hadisnya sahih kuwi, saya ambil hadisnya, kata beliau. Mubasyir menceritakan sebuah hadis bahwa ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu menjelang wafatnya itu berwasiat kepada keluarganya, nanti tolong jenazah saya dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Dalam mazhab Hambali perkataan sahabat itu dalil. Kalau dalam mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i perkataan sahabat itu baru menjadi dalil kalau semua sahabat sepakat, namanya ijma' sahabat namanya. Maka kemudian Imam Ahmad meralat fatwanya, beliau bilang ke santrinya, cung, kembali ke orang tadi itu ya, bilang sama dia, boleh baca Al-Quran di kuburan, tidak bid'ah, kata Imam Ahmad. Perdebatannya panjang, ini kalau mau kita perdebatan sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Cuman kadang ada orang yang nanya ke saya begini, pernah nggak membaca Al-Quran di kuburan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ibu nanya ke saya jawab pernah. Mana dalilnya? Saya baca dalilnya ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim.
ketika tukang sapu masjid Nabi wafat. Saya ulang, ketika tukang sapu masjid Nabi wafat, itu Nabi kan diantara kebiasaan beliau kalau ada majelis nanya kalau nggak ada yang kelihatan. Loh, si fulan atau si fulana, rawinya ragu-ragu, fulan atau fulana mana kok nggak kelihatan? Mana si fulan atau si fulana kok nggak kelihatan? Jadi kebiasaan Nabi itu kalau ada yang biasa datang nggak datang ditanya. Maka kata para sahabat, sudah meninggal ya Rasulullah. Loh, kalau bahasa idahnya nggak ada loh, itu modifikasi. Ya mafhum riwayat. Kalau kok saya nggak diberitahu, kata Nabi. Panjenengan sedang istirahat, saya pikir hanya tukang sapu kan. Kita rawat aja jenazahnya sampai kita makamkan. Kata Nabi, tunjukkan mana kuburannya, kata Nabi. Maka beliau ziarah kuburnya, dan beliau salat jenazah di kuburnya itu. Saya mau tanya sekarang, kalau ziarah kubur, kalau salat jenazah itu baca Fatihah tidak? Al-Fatihah itu Al-Quran atau bukan? Kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Dan Nabi mencontohkan itu. Yo, tapi kan bacanya nggak baca mushaf. Nanti cek dalam kanjengan Kamis ngaji apa namanya ini, Ulumul Quran itu. Itu di pas bab tentang kodifikasi Al-Quran. Ketika di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, itu mushaf yang dicetak itu cuma 4. Berarti kalau ada perintah membaca di kalangan sahabat itu maksudnya menghafal. Jadi jangan bayangkan mereka baca pegang mushaf itu. Bisa dipahami ya? Nah itu satu itu. Jadi Nabi pernah melakukan hal itu. Ada yang nyeletuk ke saya, jamaah itu. Berarti yang boleh hanya Fatihah saja, kata dia gitu. Ya itu kata bapak, saya bilang gitu. Ulama beda-beda menyimpulkannya, memang beda pendapat. Yang saya tahu begini, kalau sebagiannya boleh, maka keseluruhannya boleh. Itu sependek yang saya pahami. Makanya saya ulang, nggak usah berdebat soal ini. Karena kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari juga tidak akan selesai. Tapi paling enggak panjenengan ngerti, yang sepakat dengan boleh ada dasarnya, yang enggak sepakat juga memiliki dasarnya masing-masing. Ngoten nggih, biar kita enggak berantem gitu maksud saya. Lanjut. Sampai mana ya demikian tuh. Mana Bu tadi Bu? Kok hilang? Sudah. Begitu pula doa bagi mereka saat menziarahi kubur mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Buraidah ibn Al-Khusayb radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang-orang jika mereka pergi ke kuburan hendaknya mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'mina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, ini kan berarti kan kita mendoakan tak? Masuk kubur mendoakan dengan salam. Kesejahteraan atas kalian wahai para penghuni kubur dan orang-orang mukmin dan muslim. Sesungguhnya kami insyaallah akan bersua kalian. Kami memohon afiat kepada Allah bagi kami dan bagi kalian dan bagi kamu sekalian. Jadi ini menunjukkan bahwa ahli kubur itu mendengar. Karena saya pernah sampaikan di sini hadisnya Sahih Bukhari ya, ketika Nabi menyapa Abu Jahal CS di satu sumur yang mereka dikuburkan jadi satu karena keterbatasan tenaga dan biaya juga. Nabi bertanya tentang kabar mereka. Terus kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar? Jawaban Nabi aukamakal, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran dan penglihatan kalian. Hanya saja mereka, para orang-orang kafir itu nggak bisa jawab. Kalau muslimin bisa jawab nggak? Kalau di kitab At-Tadhkirah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, hadisnya ada yang mendhaifkan tapi ada yang mensahihkan. Yang mensahihkan namanya Abu Muhammad Abdul Haq. Itu dijawab. Jadi ahli kubur kalau muslim bisa menjawab assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Hanya kita nggak mau dengar jawabannya. Kalau dengar insya Allah lari. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau katakan jika aku memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di kubur?
Beliau menjawab, ucapkanlah assalamu. Nah, ini kalau assalamu ahli diyar ini kurang pas. Yang betul assalamu ahlad diyar. Ahlad diyar minal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kesejahteraan atas penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim, semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan yang kemudian, sungguhnya kami insyaallah akan bersua dengan kalian. Cuman saya sering sampaikan di sini, kalau saya tambah wa inna insyaallah bikum lahiquna fil jannati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tambah? Itu bukan hadis, itu doa konteksnya ya, saya tambah. Karena gini, kalau dulu yang ucap salam kan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan ketemu ya, itu yang ketemu. Kalau ketemu sama Nabi di mana? Kalau ketemu sama Nabi di mana? Di surga ya. Itu Muhammad Rasulullah. Lah kalau Muhammad Subhan di mana ketemunya? Ya semoga. Makanya saya tambah wa inna insyaallah bikum lahiquna, saya tambah insyaallah nanti kita ketemu di surga fil jannati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tambah begitu sebagai doa, bukan sebagai hadis. Kalau sebagai hadis namanya hadis mudraj, itu dhaif, palsu bahkan kalau sebagai hadis. Tapi kalau sebagai doa sah, tidak ada masalah. Insyaallah nanti kita ketemu ya Mas Joko ya. Kita ketemu, suaminya begitu saya lupa. Bukan lupa, nggak tahu namanya saya. Cinta namanya Pak Harmadi. Karmani. Oh, Kinung Karmani niku nama beliau. Oh, nggih. Mas Karmani, insyaallah nanti kita ketemu surga ngaten nih. Allahu Akbar. Sampai mana tadi? Oh itu tadi. Terus kemudian di dalam Sahih Muslim juga disebutkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa membuat orang yang dalam kubur itu mendengar, wahai Nabi. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, termasuk dalam kitab Ar-Ruh ini sudah dibahas ya. Pertama, diakui dulu itu perbedaan pendapat di antara para ulama, bahkan di generasi sahabat ya. Antara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kita akui, makanya kita berlapang dada saja kalau ada orang mengatakan nggak bisa mendengar kecuali suara sendal aja. Sudah nggak apa-apa, itu beda pendapat. Tapi kalau Imam Al-Qurtubi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah itu menerangkan begini. Yang dimaksud bahwa engkau wahai Nabi tidak bisa membuat mendengar orang yang di dalam kubur itu, maksudnya fisik itu. Mayit itu kan mati, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ruhnya, nah itu kata para ruhnya tetap bisa melihat, bisa mendengar. Yang tidak bisa melihat itu fisiknya, jasadnya itu, karena udah mati. Tapi kalau ruhnya itu bisa mendengar. Satu dulu kata beliau. Dan yang kedua, yang dimaksud dalam ayat itu ternyata itu dalam konteks dakwah. Orang-orang yang hatinya mati seperti badan yang mati. Dinasehati itu tidak bisa. Kalau dinasehati itu wis gak mempan, mental gitu loh. Masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut, kalahkan dia gitu. Ada orang-orang yang model seperti itu ada. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya summum bukmun umyum fahum la yaqilun atau la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta mata hatinya ya maksudnya. Tuli kuping hatinya. Terus bisu enggak mau bicara tentang kebenaran. Parah, naudzubillahi minasyarri dzalik. Allahu Akbar. Di dalam Sahih Muslim juga disebutkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu akhir malam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi keluar ke Baqi'. Ketika malam itu beliau berada di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha seraya bersabda, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Kesejahteraan atas kalian wahai kampung orang-orang beriman, wahai penghuni kampung orang-orang beriman, itu kuburannya orang-orang beriman. Dan akan datang besok
kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, dan sesungguhnya kami insyaallah akan bersua dengan kalian. Ya Allah, ampunilah bagi para penghuni Baqi al-Gharqad. Itu doa Nabi kepada, sapaan Nabi juga kepada orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Rasulullah Muhammad SAW pernah mendoakan bagi orang-orang yang sudah meninggal, baik yang diucapkan untuk itu maupun untuk mengajari. Begitu pula yang dilakukan para sahabat dan tabi'in sepeninggal beliau, yang terlalu banyak untuk disebutkan di sini dan tidak mungkin dipungkiri, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Allah meninggikan derajat hamba di surga hingga dia bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi pada diriku? Maka dikatakan kepadanya, karena doa anakmu bagimu. Seingat saya ini hadisnya dalam riwayat At-Tirmidzi, seingat saya hadisnya sahih kama qal. Jadi ada orang tua, di hadis itu disebutkan orang tua yang meninggal. Awalnya kuburnya itu biasa-biasa saja atau sempit bahkan. Lama-lama melapang laksana istana. Terus orang ini bertanya, ya Allah, kenapa kubur saya kok jadi indah banget nih, gimana ceritanya? Nanya dia sama Allah. Kata Allah, ini karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Jadi istighfarnya itu membuat kuburannya menjadi laksana istana. Nah, jangan pelit mendoakan kedua orang tua, termasuk panjenengan yang punya pasangan dan meninggal, doakan juga pasangannya. Nabi kita Muhammad SAW setelah ditinggal oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, kalau ingat Siti Khadijah beliau sedekah makanan. Nanti bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bagaimana Nabi kalau ingat istrinya sedekah makanan. Sampai Siti Aisyah cemburu. Ini makanan buat siapa kok lebih dari yang kita berdua? Kata ini untuk Khadijah, kata Nabi. Di hadis yang lain ini untuk kerabat-kerabatnya Khadijah. Ini untuk teman-temannya Khadijah. Nabi berbuat baik kepada istrinya walaupun sudah meninggal dengan cara bersedekah makanan saat itu. Diilingi lah sing lanang sing wedok kalau laki ya sing wedok, lek lanang perempuan sing lanang nggih. Diilingi ini diingat dengan cara didoakan. Sebenarnya tidak hanya nunggu meninggal sih, masih hidup pun kalau keingetan suami, keingetan anak, jangan cuma telepon, doakan. Saya sering bilang di sini bahwa ada satu riwayat, ada ulama yang mendhaifkan, menghasankan dan mensahihkan tentang riwayat bahwa berhati-hatilah kalian dengan firasat seorang muslim, karena dia melihat dengan cahaya ilahi, dengan cahaya Allah. Maka kalau kita terlintas kepikiran anak, kepikiran pasangan, istri atau suami, maka jangan cuma ditelepon, tapi didoakan. Karena telepon tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir itu doa, di antaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pahala sedekah. Pahala sedekah. Di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim disebutkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak dan belum sempat berwasiat. Aku menduga sekiranya ibuku bisa bicara, tentu dia akan bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas nama dirinya? Beliau menjawab, ya, dapat, kata Nabi. Ya, ini hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa kok iya? Ya karena anak itu hasil usaha orang tua. Anak itu hasil usaha orang tua. Maka semua kebaikan anak, kata Imam Nawawi, diotomatiskan orang tua itu dapat. Dia berhati Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tua, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Imam Nawawi menambahkan atau menjelaskan bahwa kalau anak berbuat jahat, tidak otomatis orang tua dapat bagian dosanya. Tahu kenapa? Kata Imam Nawawi,
Karena seseorang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Sehingga orang tua kan umumnya orang tua pasti pengen anaknya baik kan. Umumnya orang tua pasti pengen anaknya apa? Baik. Kok anaknya dua blek? Nah, itu orang tua nggak dapat dosanya karena itu tidak diniatkan oleh orang tua. Nah, kecuali ndableknya anak itu ada andil orang tuanya. Sing ngajari wong tuane. Sing ngajak wong tuane. Yang ngajari orang tuanya itu baru kena itu. Di dalam Sahih Al-Bukhari, jadi dekat sama orang tua itu sampai hadisnya ini di antaranya. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Abu Sa'id ibn Ubadah saat Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu meninggal. Sementara itu Sa'ad tidak ada di sampingnya. Maka Sa'ad menemui Nabi kita Muhammad SAW. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ibu Sa'ad ibn Ubadah. Iya, saya lupa nggak baca ibunya itu. Ibu Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anha berarti radhiyallahu anhuma meninggal. Sementara saat itu Sa'ad tidak ada di sampingnya. Maka saat menemui Nabi kita Muhammad SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dunia. Atasaddaqu anha, dan aku tidak berada di dekatnya saat itu. Apakah dia mendapatkan manfaat sekiranya aku mengeluarkan sedekah atas nama dirinya? Beliau menjawab, iya. Tetapi saat berkata, aku memberikan kesaksian kepada engkau bahwa hasil kebunku menjadi sedekah atas nama dirinya. Jadi ini sedekah atas nama ibu ya. Sampai sekarang itu orang-orang Arab, orang-orang Mekah itu kalau ada yang meninggal orang tuanya, langsung sedekah satu masjid untuk orang tuanya. Betul, orang-orang Mekah Madinah itu sampai sekarang insya Allah masih menjadi kebiasaan kalau orang tua yang meninggal langsung sedekah wakaf satu masjid untuk orang tuanya. Beberapa dilempar ke Indonesia kan? Itu. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sungguhnya ayahku meninggal dunia dan dia meninggalkan sejumlah harta, namun tidak sempat berwasiat. Maka apakah cukup berguna baginya jika aku mengeluarkan sedekah atas nama dirinya? Beliau menjawab, ya. Hadisnya Sahih Muslim. Dalilnya banyak lah gitu. Imam Ibnu Qayyim mau bilang rahimahullah, dalil bahwa sedekah atas nama orang yang meninggal, terutama kalau orang tua itu, sampai itu dalilnya banyak, bukan cuma banyak, banyak. Maka saat menggali sumur lalu berkata, ini merupakan sedekah bagi Ummu Sa'ad. Diriwayatkan, bahkan kalau kata dosen saya sampai sekarang masih ada sumur itu, namanya Saqawatu Ali Sa'din. Jadi sumur keluarga Sa'ad, sampai sekarang masih ada kata dosen saya. Diriwayatkan Ahmad dan Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Al-As bin Wa'il pernah bernadar pada masa jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor onta sebagai kurban. Sedangkan Hisham bin Al-As bernadar menyembelih 55 ekor. Lalu Amr menanyakan hal ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau menjawab, sekiranya ayahmu menyatakan tauhid, lalu engkau puasa dan mengeluarkan sedekah atas nama dirinya, maka hal itu tentu akan bermanfaat baginya. Cuman sayangnya bapaknya tidak masuk Islam, sehingga tidak bermanfaat karena beda iman. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Masalah yang lain boleh, kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Monggo Bu, monggo. Terus. Terus. Nanti saya jawab. Bagus.
secara umum nggak dikhususin pun sampai. Karena saya ulang, kita ini hasil usaha orang tua kita. Ibu ngaji begini, insya Allah dan semoga ibu dapat pahala, dan orang tua ibu juga dapat pahala yang sama dan ibu sama, karena ibu hasil usaha beliau. Itu yang tadi saya bilang, kata Imam Nawawi, semua kebaikan anak diotomatiskan orang tua dapat. Tapi kalau keburukannya nggak otomatis, kata beliau. Kenapa? Karena beliau berdalil pada hadis wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, orang tua umumnya kan niatnya anaknya jadi baik kan, nggak punya niat menjadi anak yang jelek. Nah, namun di masa Nabi itu ini kan soal rasa, Bu. Ada masa di mana anak, kayak tadi kan kasusnya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu kan, dia tidak hadir bersama seketika ibunya meninggal. Kayak ada rasa bersalah gitu loh. Bu, bisa nggak kalau saya sekata sama ibu saya, Rasul? Bisa. Ya, itu kan soal rasa. Ada nggak tiba-tiba mengemuka dalam perasaan ibu, kok pengen ya sekata nama mama atau sama papa misalnya gitu. Tergerak gitu tiba-tiba. Itu turuti aja enggak apa-apa. Walaupun tanpa itu pun sudah diotomatiskan. Dan enggak usah khawatir, kita sekata sama orang tua kita itu kita dapat bagian juga. Wallahu alam bisawab. Ngaten nggih? Nggih. Monggo satu lagi mungkin kalau ada. Sudah jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.